Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau jam berapapun teman-teman melihat tayangan ini. Mudah-mudahan dalam keadaan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, ini akan saya sampaikan di dalam tayangan atau video ini akan menjelaskan berkaitan dengan personality plus. Apa itu personality plus dan fungsinya untuk apa? Kenapa kita penting untuk mempelajari ilmu ini, begitu ya. Ya intinya si personality plus ini kita pelajari untuk mengetahui, yang pertama adalah knowing yourself, mengetahui diri kita sendiri. Kemudian setelah selesai mengetahui diri kita sendiri, apa yang menjadi kepribadian kita, apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita, selanjutnya adalah mengenali orang lain. Ya, orang lain di sini dari circle terdekat, barangkali saudara kita, orang tua kita, adik kakak kita, pasangan kita, begitu. Itu jadi banyak fungsi yang nanti akan didapatkan oleh teman-teman ketika menguasai ilmu ini. Selanjutnya, tetapi memang di section ini, di sesi ini, saya akan lebih menyesuaikan personality plus ini di dunia kerja, begitu ya. Supaya apa? Supaya nanti fungsinya betul-betul kita ini bisa memaintain atau mentreatment orang berdasarkan dengan kepribadiannya masing-masing. Karena beda orang, beda kepala, beda kepribadian, beda juga cara mentreatmentnya. Jadi saya sudah coba sesuaikan materi ini untuk di lingkungan pekerjaan, work environment seperti itu. Belajar dari sejarahnya berkaitan dengan personality plus ini apa namanya? Jadi sejak abad 400-an sebelum Masehi, pengenalan kepribadian sudah dilakukan oleh filsuf Yunani yang bernama Hippocrates dan Galenus. Nah, dalam yang mengidentifikasi perbedaan kepribadian manusia dalam 4 tipe analogi cairan tubuh yang bersenyawa dalam kadar tertentu yang kemudian menjadi sifat temperamen mendasar manusia. Jadi di dalam diri kita dianalogikan ada 4 cairan. Yang pertama ada yang disebut dengan cool, yaitu sifat kering. Kemudian ada sifat sanguis, sifat panas, phlegma, sifat dingin, dan yang berikutnya adalah melankol, sifat basah. Nah, dari 4 ini kemudian dijabarkan lagi. Ada 4 kepribadian yang kita kenal, barangkali sudah familiar. Yang pertama adalah koleris. Koleris, kemudian sanguinis, melankolis, dan phlegmatis. Begitu. Sesimpel sederhananya, koleris itu adalah aktif extrovert, ya, thinking, orientasi pada pekerjaan. Kita akan coba kaji nanti satu persatu. Sanguinis adalah aktif extrovert, feeling, orientasi pada orang. Kemudian melankolis, pasif introvert, thinking, orientasi pada pekerjaan. Dan phlegmatis, pasif introvert, feeling, orientasi pada orang. Nah, kita coba kaji, ya, dalami satu persatu. Yang pertama, koleris, ya. Teman-teman berbicara tentang koleris, ini sesederhana pemahamannya atau maknanya adalah kuat. Karakter yang, ya, tipe kepribadian yang tegas, ambisius, dan suka memimpin. Mereka biasanya cepat mengambil keputusan dan berorientasi pada hasil, begitu. Namun kadang terlihat keras kepala atau dominan. Jadi kadang-kadang ada sisi-sisi idealismenya, ada sisi-sisi mungkin egonya cukup tinggi, begitu. Tetapi kemudian, ya, itu bisa jadi sebuah bumerang kelebihan ataupun kekurangan, tergantung bagaimana orang tersebut bisa menyikapinya, begitu. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, cirinya itu adalah tajam, langsung pada pokok permasalahan. Jadi kurang suka berbasa-basi, ya, to the point orangnya, begitu. Tidak babibu langsung gercep ke poin intinya, to the point orangnya. Kemudian terkesan agak angkuh bagi sebagian orang yang barangkali mungkin baru 1-2 kali ketemu orang koleris. Kesannya tuh kayak songong, begitu, sombong amat, gitu ya, kayak angkuh. Tetapi ketika sudah memahami, oh ternyata memang itu bagian dari karakter kepribadian orang koleris. Berbicara tegas, cenderung emosional, ya, dan tidak sabaran. Jadi jangan salahkan kalau kita punya pimpinan, cukup harus sat-sat, harus cepet, gercep, begitu. Nah, kan memang tipikal kepribadian orang koleris itu begitu. Ya,
Kemudian tatapan matanya tajam dan ekspresinya datar, jarang atau hampir tidak pernah tersenyum. Ya ini tergantung ya kondisi, situasi dan kondisi. Dan kalau dilihat dari sisi kekuatan dan kelemahan, orang koleris itu yang pertama dari sisi kekuatannya, aktivitasnya tak kenal takut. Jadi dia orangnya tuh seneng menerima tantangan, challenging orangnya tuh untuk belajar hal-hal baru, bahkan mungkin untuk memitigasi ini masalah segala halnya, berani ngambil resikonya. Ya karena bukan berarti tanpa perhitungan, tetap orang-orang yang dalam mengambil keputusan, ngambil sebuah resiko, memperhitungkan juga konsekuensinya, bahkan dampak terburuknya seperti apa, ini kalau seperti ini seperti apa, itu ya. Jadi intinya orang koleris itu dia nggak kenal takut. Kemudian memperbaiki masalah, jadi sebagai seorang problem solver yang bagus, orang koleris itu pasti, orang suka yang pasti-pasti. Jadi jangan banyak berasumsi kalau ngobrol dengan orang koleris begitu. Menyukai tantangan, berbakat memimpin, kemudian cepat mengorganisasi, ya leadershipnya bagus dia. Berorientasi pada produksi, ya unggul dalam krisis dan memancarkan keyakinan dan biasanya benar gitu. Jadi kalau ngelihat gambar atau apapun ya di dunia pekerjaan, oh ini harusnya begini, biasanya punya sense of ininya tuh cukup bagus ya, tepat gitu. Biasanya tepat prediksi tuh kan kata saya juga begitu gitu. Semacam itu. Nah, apa yang menjadi kelemahannya? Tidak begitu perlu teman, kaku memegang pendirian, kemudian terlalu yakin, ya kadang-kadang over confident mungkin, kemudian tidak bisa santai, ya cenderung kalau bisa selesai waktu itu selesaikan waktu itu, ya cenderung kecanduan kerja, kemudian mengharapkan pengabdian lengkap, kadang-kadang gelisah, merebut kekuasaan, tidak emosional, kemudian angkuh, memanipulasi orang lain, tidak bisa mengatakan maaf, takut kehilangan kontrol. Ini yang menjadi kelemahan orang-orang koleris. Nah, kemudian apa? Kita coba kaji lagi. Koleris itu, teman-teman sekalian, jadi kuat di pekerjaan. Dia pegang prinsip, mari kita lakukan dengan cara saya. Ya, jadi keakuannya, kesayaannya itu cukup kenceng. Karena tadi ya saya sampaikan idealismenya cukup tinggi orang koleris itu. Makanya ketika kita mengajukan usulan, ide, gagasan kepada orang koleris, itu ada tekniknya, ada pola komunikasinya. Contoh, Pak, gimana nih kalau menurut saya nih Pak ya, proyek ini harusnya begini. Nah, mendengar menurut saya itu rada kurang suka sebetulnya orang koleris itu. Tetapi coba balik komunikasinya. Gimana menurut Bapak, Pak? Kalau proyek ini pasang ahunya misalkan di sebelah sini. Nah, jadi ajuan dari kita, ide dari kita, tetapi seperti diakuisisi pendapat itu dari orang yang bersangkutan, seperti itu ya. Jadi berorientasi pada target, terorganisasi dengan baik, kemudian bergerak cepat untuk bertindak, menekankan pada hasil, kemudian merangsang kegiatan, melihat seluruh gambaran, mencari pemecahan praktis, mendelegasikan pekerjaan, membuat target, berkembang karena kompetitor. Nah, jadi melihat kompetitor itu bukan masalah, tapi dulu dia ter-challenge untuk oke, kita lihat si ini, jadikan kita benchmark, dan ini kita jadikan sebagai pelecutan kita, ya semangat kita untuk bisa better dari mereka, seperti itu. Yes. Berikutnya, cara pendekatan orang koleris. Yang pertama, jangan terlalu banyak berbasa-basi. Orientasi pada kecepatan, ya. Angkat kebanggaannya. Segera tawarkan bantuan terhadap kebutuhannya yang spesifik. Ya, jadi apa nih? Harus inisiatif. Ya, mungkin kita punya atasan atau punya tim gitu ya, yang cukup koleris. Tawarkan bantuan apa yang sekiranya bisa diberikan. Berikan fakta dan data lengkap dengan pengetahuan produk ya. Jadi kalau ngobrol pakai data, jangan model babi bu mungkin ngarang kata si ini, kata si ini, kata si ini. Jadi lihat datanya, realnya di lapangannya seperti apa. Cek and recheck. Oh, kita udah lihat langsung dengan mata kepala kita sendiri. Nah, sampaikan baru ke orang yang koleris tadi begitu ya, dengan sodorkan data dan fakta yang real. Jangan menyela dan setujui beberapa pendapatnya. Ucapkan terima kasih. Siap Pak, siap. Mungkin bisa siap dulu, nanti di momen-momen tertentu bisa kita ngasih view dari sudut pandang kita.
Berikan saran yang berbobot jika Anda benar-benar tahu. Nah, jadi kalau memang ini udah tahu ini salah tapi ngotot nih gitu ya orang koleris tuh. Nah, nanti coba berargumentasi dengan memberikan alasan yang cukup bisa diterima gitu ya, seperti itu. Oke, berikutnya teman-teman sekalian. Jadi orang koleris ini bisa lebih baik kalau satu, membiarkan orang lain membuat keputusan. Jadi kadang-kadang karena tadi ya, mungkin dia merasa orang lain belum ada yang bisa dia percaya, belum trust ke yang bersangkutan, ke timnya, segala halnya, sehingga semua keputusan overload harus beliau lewat dia gitu ya. Padahal ya ini harus belajar nih memberikan kepercayaan kepada orang lain supaya orang-orang tertentu yang mungkin level kalau di perusahaan di manajer atau apapun general manager, jadi keputusannya bisa by manajer yang terkait seperti itu. Kemudian mendelegasikan wewenang, ya berusaha untuk mencoba belajar mendelegasikan wewenang karena nanti pimpinan-pimpinan udah bukan lagi ranahnya main di hal teknis, hal teknikal, tapi udah harus ke strategi, networking, kemudian branding dan sebagainya. Ada hal-hal yang strategis yang lebih baik untuk bisa fokus kita dihabiskan di situ. Tidak mengharapkan orang lain menghasilkan seperti ia sendiri. Nah, kadang-kadang ya tadi ada sisi-sisi perfeksionisnya juga gitu ya. Harus, saya bisa kayak gini, harus seperti ini. Ya, gak bisa begitu ya. Kadang orang juga terbatas kemampuannya. Kita coba kasih kesempatan. Baik, berikutnya teman-teman sekalian, di setelah koleris ada yang kedua, kepribadian yang kedua namanya sanguinis atau maknanya adalah populer. Pribadi yang ceria, penuh semangat dan suka bersosialisasi. Ya, mereka mudah akrab dengan orang lain, pandai bercerita dan membawa energi positif. Meski saingannya sering kurang konsisten dan mudah bosan kadang-kadang. Jenuh gitu, orang mudah jenuh gitu ya. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, ciri-cirinya itu adalah ramah dan terbuka. Yang kedua, ya bicara dengan banyak bunga-bunga dan panjang lebar, senang storytelling biasanya gitu, senang cerita. Berinisiatif untuk mendekati dan bertanya tentang semua hal, agak kepo orangnya. Kemudian menyenangi basa-basi dan pujian. Nah, kalau ada punya pimpinan orang sanguinis, misalkan ibu-ibu, ibu pagi ini pakai kerudung warna pink, aduh kelihatan lebih muda loh bu, gitu. Walaupun terkesan bukan ngejilet ya, tapi lebih berikan apresiasi ya hal-hal sesimpel ini. Ibu anaknya masuk ITB, luar biasa bu, ini pasti cerdasnya nurun dari ibunya. Nah, semacam kayak gitu ya. Ada basa-basi seperti itu. Jadi jangan langsung kalau mau ngajuin sesuatu langsung to the point. Nah, ke orang sanguinis tekniknya adalah dengan berbahasa basi terlebih dahulu. Misalkan ketemu klien, ketika di dalam ruangan ada anaknya foto pakai jas UI misalnya gitu ya, sok coba masuk dulu dari situ. Karena setiap orang itu ada hot buttonnya, seneng topik apa yang dibicarakannya. Oh misalkan nih, bapak anaknya di UI pak, kalau boleh tahu jurusan apa pak, sekarang di mana pak, wah luar biasa, misalkan kayak gitu ya. Dan banyak teknik lain seperti itu ya. Humoris dan ekspresif, senang berpakaian cerah dan warna-warni begitu ya. Kemudian kekurangan kelebihannya apa? Yang pertama, orang sanguinis itu mencintai orang lain, mudah berteman, supel orangnya tuh, menyenangkan, mudah menemukan pekerjaan, punya selera humor yang baik ya, mempesona orang lain untuk bekerja, kreatif. Kemudian berkembang dalam kegiatan, kemampuan menjualnya ya cukup natural gitu ya. Pembawaan ceritanya yang cukup menawan, asik gitu kalau ngedengerin dia ngomong tuh seneng gitu. Kemudian kelemahannya apa? Termotivasi oleh emosi, ya. Tidak menyukai jadwal, kadang-kadang orang sanguinis begitu. Tidak bisa mengatakan tidak, membuat alasan, mudah bosan, kehilangan jejak waktu, kemudian menangani terlalu banyak, perhatiannya mudah teralihkan, tidak punya fokus, kemudian berbicara terlalu banyak, kadang-kadang banyak bicara juga ya, harus bisa ngerem ya. Sanguinis di tempat kerjanya dia mau memegang prinsip, mari kita lakukan dengan cara menyenangkan. Gitu ya, jadi happy aja gitu. Tanpa mengurangi produktivitas, tetap happy, bahagia, pekerjaan tetap selesai, produktivitas meningkat begitu. Sukarelawan untuk tugas, tampak hebat di permukaan, kemudian punya energi dan antusiasme yang bagus, mengilhami orang lain untuk ikut, memikirkan kegiatan-kegiatan baru, kreatif dan inovatif, mulai dengan cara cemerlang mempesona orang lain untuk bekerja begitu. Dan bagaimana cara mendekatinya? Cara pendekatan orang sanguinis
perfeksionis yaitu bicara basa-basi, namun jangan berlebihan, tetap dalam ada kadarnya gitu ya, ada ukurannya, tidak berlebihan juga. Berikan pendekatan yang pribadi, personalize ya. Jadi cek tadi yang saya bilang, hot button orang ketika ketemu orang ini senengnya apa, bola atau misalkan basket atau apapun itu, sok masuk dari topik itu gitu ya. Setujui dan puji beberapa pendapatnya, fokus pada pembinaan hubungan, orientasi pada keramahan begitu. Jadi orangnya ramah. Sanguinis itu bisa lebih baik kalau satu belajar mengorganisasikan, tidak terlalu banyak bicara, kemudian belajar untuk memperhatikan waktu. Kadang-kadang suka lupa waktu tadi ya, kasihkan ngomong udah jam 2 malam. Melankolis, yang berikutnya melankolis ya. Yang pertama dari koleris, kedua sanguinis, ketiga koleris. Sempurna. Sosok yang detail, perfeksionis dan berpikir secara mendalam. Mereka sangat analitis, disiplin dan teratur, tetapi cenderung sensitif, pesimis atau terlalu kritis kadang-kadang orang melankolis ini. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, memberikan jawaban yang singkat. Ya, siap, baik. Nanti kalau punya pasangan, teman-teman di WA panjang-panjang, siap. Nah, itu melankolis banget. Ya. Kemudian senang berpikir sendiri, kurang senang untuk berdiskusi. Kemudian bersikap agak kaku, pemalu dan agak tertutup. Tertarik dengan hal-hal detail, mampu bercerita secara runtut dan detail, ya. Senang berpakaian konservatif. Oke, berikutnya. Apa yang menjadi kekuatan orang melankolis? Yang pertama adalah bekerja dengan baik bila sendirian, sebagai seorang planner atau perencana yang baik, baik dengan angka-angka, suka tabel dan grafis. Ini orang-orang biasanya analytical, kalau di perusahaan mungkin finance, apapun itu ya gitu ya, yang berkaitan hal-hal yang detail, yang banyak harus baca grafik, data, segala hal, itu butuh orang-orang yang analytical gitu ya. Engineering juga barangkali, orang sipil, orang apa gitu ya di sini. Menghargai kesunyian, akurat, analitis, jujur, menyukai keindahan. Nah, bisa dilihat kalau ke kamarnya orang-orang melankolis itu rapi, bersih, wangi gitu ya, melankolis. Mudah, kelemahannya mudah tertekan jiwanya, mudah tergoncang kadang-kadang ya. Kurang spontanitas, kemudian idealistis, kekanak-kanakan kadang-kadang, sangat kikir. Wah, ini ya, tidak bekerja dengan baik di bawah tekanan, stres ya. Kalau terlalu ditekan, sangat perfeksionis, perlu banyak waktu dan kadang sulit untuk disenangkan. Ya, ngangkatnya kalau sudah nggak mood aja kayak gitu ya. Melankolis sempurna di pekerjaan. Ya, dia punya megang prinsip, mari kita lakukan dengan cara yang benar. Jadi harus perfect, bener tuh ya, gitu ya. Berorientasi pada jadwal, sadar perincian, kemudian tertib dan terorganisasi, ekonomis, mendapat pemecahan yang kreatif, ya, suka diagram, tadi udah dijelasin, gigih dan cermat, teratur dan rapi, melihat masalah, perlu menyelesaikan apa yang dimulai, ya. Nah, orang melankolis cara pendekatannya adalah dengan memberikan waktu untuk memutuskan, kasih kesempatan untuk dia berpikir, kasih kesempatan buat dia nyari momen untuk yang memutuskan sesuatu ya. Peka terhadap bahasa tubuhnya. Nah, ada kan bahasanya itu love language, bukan love language, apa sih namanya, bahasa tubuh dari language ya, bahasa tubuhnya lah intinya mah gitu. Kemudian gunakan data dan fakta yang relevan dan perincian, berikan alternatif solusi dan alasannya. Nah, jadi kalau ke orang melankolis ketika memberikan sesuatu ya, coba kita inisiatif dulu untuk memberikan alternatif solusinya begitu, serta alasan-alasannya seperti apa yang make sense ya gitu ya terhadap satu case gitu. Arahkan pertanyaannya agar ia lebih berfokus, jangan bersikap agresif, membantah dan menggurui, orientasi pada kecepatan dan detail. Baik, melankolis bisa lebih baik kalau tidak menganggap kehidupan terlalu serius. Nih kadang-kadang hidup butuh bercanda ya. Bahkan bercanda itu juga bagian dari komunikasi ya. Jadikan komedi sebagai bentuk komunikasi. Itu ada orang-orang yang komunikasinya dengan cara seperti itu. Bahkan orang-orang yang jago jualan juga mungkin dengan cara-cara yang seperti orang yang dia dijual itu tidak merasa dijuali kayak gitu ya. Tidak memaksa orang lain menjadi perfeksionis. Nah, jadi tetap bijak ya teman-teman sekalian. Yang terakhir adalah
Pragmatis. Ya, pragmatis ini artinya damai. Ya, tipe kepribadian yang tenang, sabar, dan penuh keseimbangan. Mereka dapat diandalkan, konsisten, dan menjadi pendamai yang baik. Meskipun kadang terlalu pasif atau kurang berani mengambil resiko. Ini orang-orang pragmatis ya. Ciri-cirinya kayak gimana sih? Yang pertama, ramah dan terbuka. Dapat berbahasa basi namun tetap fokus dalam berbicara. Kemudian tidak malu dalam meminta bantuan, pendengar yang baik namun tidak mudah terbawa, cenderung pasif, senang berpakaian casual atau biasa begitu ya. Apa yang menjadi kekurangan dan kelebihannya? Kekuatannya adalah tenang. Orang pragmatis itu relatif tenang, santai gitu ya, tidak terlalu gerasak kerusuk. Menambahkan keseimbangan, cerdas, low profile, penuh perhatian, dapat diandalkan, membuat perdamaian. Jadi less konflik. Kadang-kadang orang pragmatis itu tidak terlalu senang berdebat panjang lebar, ya udah kamu gimana ya, siap, iya ikut, saya ikut gitu. Pendengar yang baik, motivator yang efektif, baik hati, disukai, konsisten, punya sedikit musuh. Jadi tidak punya banyak musuh orang pragmatis itu. Kelemahannya kadang-kadang keras kepala, tidak terlibat, menunda-nunda, tidak antusias, susah digerakkan, terlalu tenang, kurang tuntas, tidak suka perubahan, dan membenci konflik. Pragmatis, dia damai di pekerjaan. Dia punya prinsip, mari kita lakukan dengan cara yang mudah. Jadi kalau melakukan sesuatu, yuk kita mulai, kita kerjain yang bisa kita kerjakan dulu, yang mudah dulu gitu ya. Cakap dan matang ya. Punya kemampuan administratif yang baik, menghindari konflik, menemukan cara yang mudah, damai dan mudah sepakat, menjadi penengah masalah, baik di bawah tekanan. Ya, cara pendekatannya gimana ke orang pragmatis? Berikan pendekatan yang hangat. Mulai pembicaraan dengan pendekatan sebagai keluarga atau sahabat. Oke bro, sekarang saya posisi bukan seorang HR ini misalkan gitu. Kita ngobrol sebagai seorang teman, seorang sahabat atau seorang kakak. Nah, coba pendekatannya seperti itu. Berikan fakta dan data jika ia membutuhkan saran. Kemudian bersikap penuh perhatian dan sopan sepanjang interaksi. Ya, Rasulullah seperti ini. Ketika dipanggil, ya Rasulullah, dia belum nyaut kalau dia belum membalikan badan. Siap, ada yang bisa dibantu mungkin kalau bahasa kita seperti itu. Yang kadang-kadang kita mah ya dipanggil, ya, bari tidak ngaliuk, bahasa orang Sunda itu tidak berpaling gitu. Ajukan pertanyaan agar ia lebih aktif dan fokus. Orientasi pada keramahan. Ramah orang pragmatis mah ya, senang. Pragmatis bisa lebih baik kalau satu, menetapkan sasaran dan dapat memotivasi dirinya sendiri. Mau mengerjakan lebih banyak dan bergerak lebih cepat ketimbang yang diharapkan. Bisa menghadapi masalah sendiri sebaik ia menangani masalah orang lain. Nah, ini bisa dioptimalkan. Jadi, 4 kepribadian. 1, koleris, artinya kuat. Kemudian yang kedua adalah sanguinis, artinya populer. Yang ketiga, melankolis, artinya sempurna. Dan yang terakhir adalah pragmatis, artinya damai. Nah, untuk mengetahui ini, teman-teman sekalian, nah sebelum ke situ, jadi peraturan emasnya adalah perlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Nah, untuk mengetahui apa sih kepribadian saya gitu ya, teman-teman nanti bisa ngetes dengan menjawab ada 20 pertanyaan. Teknisnya nanti ya, coba bisa menghubungi kami begitu, seperti itu. Ya, terima kasih. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Atau sebelum saya tutup, ada yang bertanya, silakan bisa di-sharekan di kolom komentar. Apapun pertanyaannya, ya mudah-mudahan nanti bisa dijawab. Atau mungkin ini ada beberapa case biasanya yang suka di kelas-kelas training itu yang bertanya, terus Kang, apa yang paling baik di antara 4 ini? Ya, apakah yang koleris, apakah yang melankolis, ataukah yang lain? Mana yang lebih baik? Nah, jawabannya bukan berkaitan mana yang paling baik. Tidak ada. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Ya, semuanya tadi punya kekurangan dan kelebihan. Ya, ada kekurangan dan kelebihannya. Bahkan sudut pandang yang lain ada yang mengatakan kita harus ada potensi, kita tuh 4-4-nya ada di diri kita. Cuman nanti ada yang lebih dominan, ada yang mungkin lebih sedikit gitu ya. Nah,
Bahkan ya dalam kondisi tertentu kita harus bisa semuanya. Ketika dibutuhkan di saat-saat harus sanguinis, misalkan tiba-tiba ada anak kecil, adik kita, saudara kita disuruh jadi MC misalkan, nah itu harus cheerful kan, kita harus happy ya, orang muncul tuh sanguinisnya. Ketika satu masa ditunjuk jadi pimpinan, kolerisnya harus ada ya. Ketika harus ditunjuk satu pekerjaan yang butuh analytical tingkat tinggi, melankolisnya harus ada. Yang terakhir, pragmatis dan seterusnya. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian. Baik, itu saja teman-teman sekalian pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Abdul Wahid, Kang Awe, ikan hiu makan tomat. Thank you so much. Ikan hiu melambai-lambai. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.